Ya, pemirsa, OJK menegaskan dari segi permodalan, industri perbankan Indonesia masih cukup kuat dan aman. Capital Adequacy Ratio atau CAR perbankan nasional masih tertinggi di negara ASEAN. Lantas, berapa kuat perbankan menghadapi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat? Market Corner akan membahasnya bersama Direktur dari Bank Indonesia, Bapak Dodi Arifianto. LPS, ya, oke. Pak Dodi, apa kabar? Terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini. Pak Dodi, kalau kita bicara sedikit mengenai seberapa tahan bank-bank di Indonesia untuk akhirnya menghadapi kondisi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ini. Iya, Mas. Jadi kalau kita bicara tadi kebetulan bapak-bapak kita yang rekan-rekan kita berada di BI dan OJK, bicara daya tahan itu berarti bicara mengenai stress test. Jadi yang perlu pertama kita sadari bahwa kalau terjadi pada tekanan nilai rupiah itu nggak datang seorang diri. Jadi biasanya ketika rupiah tertekan maka pertumbuhan ekonomi juga akan turun dan biasanya akan disertai dengan kondisi likuiditas yang ketat. Itu yang umum terjadi, ya, seperti itu. Jadi untuk melihat daya tahan terhadap bank, maka kita harus melihat bagaimana dampak 3 variabel ini. Ya, nggak bisa kita mengasumsikan dolar rupiah pergi kemana tanpa mengasumsikan pertumbuhan ekonomi dan dengan mengasumsikan pertumbuhan ekonomi dan bunga nggak kemana-mana, itu nggak realistis. Jadi yang dilakukan adalah jika dolar rupiah tertekan atau dolarnya naik terhadap rupiah, maka pertumbuhan ekonomi akan turun dan bunga juga akan cenderung tinggi. Nah, itu seberapa tinggi dibikin skenario-skenarionya itu yang telah dilakukan oleh teman-teman di BI dan OJK pada berbagai skenario. Memang kalau kita bicara kemarin kita pernah bikin untuk di 14.000 seperti itu yang pernah ada dirilis, ya. Itu secara industri perbankan, ya, kita melihat kondisinya manageable, ya, seperti yang dikatakan oleh Pak Nelson tadi. Memang hal ini disebabkan karena permodalan perbankan Indonesia masih tinggi. Jadi CAR itu berada di 20,5%. Posisi Mei 2015 itu adalah salah satu tertinggi bukan hanya di ASEAN tapi di emerging market atau bahkan di dunia. Seperti itu. Beberapa indikator tadi memang sudah disebutkan dari CAR-nya sehingga ini kemudian disimpulkan bahwa perbankan di Indonesia dikategorikan masih sangat tahan gitu ya terhadap pelemahan dari nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Jika kemampuan dari banknya sendiri untuk menyalurkan kredit sebetulnya seperti apa, Pak Dodi? Ya, kalau kemampuan dari banknya sendiri saya pikir sih masih cukup baik, ya. Jadi pelemahan ekspansi kredit yang kita udah amati kurang lebih setahun terakhir ini, sekarang udah tinggal 10,5 kan pertumbuhan kredit per Mei, itu lebih disebabkan karena demand-nya hilang, nggak ada, berkurang. Jadi dulu pada tahun 2013-2014 awal pertumbuhan kredit itu sempat mencapai 20%, sekarang udah ke pangkat setengahnya. Itu karena demand-nya masih banyak. Jadi pebisnis, korporasi, UMKM itu optimis terhadap ekonomi sehingga mereka invest, mereka tumpuk inventory, persediaan untuk jualan, yang konsumen belanja, membeli barang-barang yang jangka panjang seperti rumah, mobil, seperti itu mereka masih tingginya dari masyarakat ataupun korporasi untuk meminjam dana dari bank. Ini menjadi satu indikator bahwa kemudian masyarakat masih menggunakan fasilitas kredit dan sebetulnya dilihat dari kredit sendiri jika dilihat korelasinya dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat seperti Anda tadi sebutkan, kalau semakin melemah bunga juga akan tinggi, masyarakat jadi enggan untuk minjam dana dari bank gitu ya. Ya. Kalau banknya sendiri dengan permodalan 20,5, LDR sudah turun ke 89 kan, dari itu sebelumnya sempat di 93, masih punya ruang untuk ekspansi. Tapi kalau permintaan nggak ada, mau dikasih ke siapa kan gitu istilahnya, ya. Kan jualan bank itu kan, jualan dana. Jadi saya ngelihat, ya, kondisi ini pertumbuhan kredit yang rendah disebabkan oleh sisi demand-nya, sisi permintaannya.
Jadi kurang ya kita tahu bersama kenapa. Ya dengan kondisi seperti sekarang ini pertumbuhan ekonomi yang slow down, terus depresiasi, bunga yang relatif tinggi, ya bagaimana tumbuh minat untuk meminjam kan seperti itu. Dari Bank Indonesia melakukan stress test secara makro tentunya ya. Kalau dari OJK sendiri secara mikro, bagaimana stress test makro dan mikro ini juga akhirnya memang diperlukan untuk menghasilkan kesimpulan bahwa perbankan di Indonesia memang masih sangat kuat. Ya, jadi stress test ini adalah salah satu tools ya. Ada tools yang lain, tapi memang salah satu yang utama untuk melihat daya tahan perbank-bank. Ya, memang kalau secara industri kita cukup optimis ya, pede lah bahwa perbankan Indonesia ini masih bisa bertahan ya. Ya. Bahkan katakanlah kalau bisa kita nggak ngarapin tentunya kalau dolar ke 15.000 atau bahkan lebih, tapi untuk beberapa bank belum tentu. Ya, ada 118 bank di industri ini ya, bank umum ya. Kita tidak mengatakan apa yang berada di industri itu berlaku di setiap banknya, nggak mungkin. Ya, mungkin kita akan bicara ada 1, 2 atau beberapa yang tidak tahan terhadap jika situasi terus memburuk. Nah, ini yang dengan stress test kita bisa tahu dari jauh sebelumnya, jadi nggak terkaget kalau misalnya dibikin skenario rupiah ke 15.000, ke 16.000 atau berapa, kita lihat siapa yang akan kena dampaknya, akan apa kita bicara katakan KAR-nya turun di bawah 10%. Seperti dengan demikian dapat dilakukan langkah antisipatif jika memang ada bank yang tidak kuat terhadap kondisi nilai tukar rupiah mencapai 15.000, 16.000 dan sebagainya. Pak Dodi, kita tahan dulu sejenak, kita akan kembali saja dan bersama kami akan segera kembali. Sorry ya Pak Dodi tadi. Ya, pemirsa kembali di Dialog Market Corner dan masih bersama Direktur Grup Risiko Perekonomian dan Sistem Keuangan dari Lembaga Penjamin Simpanan, ada Bapak Dodi Arifianto. Oke, kalau dilihat dari NPL, sebetulnya sejauh mana ini juga bisa dijadikan satu indikator bahwa perbankan kita masih sangat baik di tengah pelemahan nilai tukar rupiah ini, Pak Dodi? Jadi memang kalau kita lihat sih ada dampak negatif jelas. Jadi dalam kurun waktu setahun terakhir ini NPL rasio gross itu udah naik dari 1,8 menjadi 2,6. Jadi sekitar 80 basis poin ya. Itu udah lumayan, dan NPL secara nominal tuh tumbuh ya kurang lebih setahun ini tiap bulannya 30% ya secara nominal. Jadi ya ada dampak. Ya, jadi kenapa ya nggak heran, karena struktur industri Indonesia ya tidak akan bisa lepas dari barang impor. Ya tergantung, seperti farmasi itu bisa 70%, kimia ya, farmasi dan kimia itu bisa 70% komponen struktur biayanya itu impor. Barang-barang kimia-kimianya itu kan datang dari luar negeri yang mereka harus bayar pakai dolar. Ya, ada beberapa industri lain, sedangkan di sisi lainnya mereka jualannya rupiah, ya kan, obat kan dijual kepada dalam negeri, ya. Jadi ya mismatch kayak gini yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan, dan bagi mereka yang punya hubungan kepada bank tentu akan istilahnya berdampak kepada kemampuan untuk membayar utang servisnya. Jadi bagaimana tetap mampu dengan tingkat bunga yang dulu kan mungkin di set waktu kondisi masih normal-normal aja kan gitu ya. Sekarang sesuatu yang normal tapi ke saat ini sedang ya bisa dikatakan bagi beberapa industri mungkin ya bisa katakan agak demam jadi susah kan kayak gitu. Nah, ini yang dilakukan oleh stress test yaitu jadi dibedah bukunya bank, dilihat seberapa banyak bank memiliki exposure kepada nasabah-nasabah, debitur-debitur yang memiliki ketergantungan kepada falas. Baik, untuk saat ini. Kalau kita lihat dari tadi dalam stress test ada perumpamaan atau conditioning di mana nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ada 15.000, 16.000 dan sebagainya. Jika memang ada perbankan yang dinyatakan tidak tahan gitu ya, langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia yang kemudian ini dinilai sebagai satu kebijakan yang mungkin akan membantu perbankan tersebut untuk melalui kondisi tersebut? Ini saya koreksi, jadi yang terdepan di dalam melakukan langkah-langkah itu adalah OJK. Ya, jadi pengawas perbankan itu OJK, dan pengawas yang paling tahu pertama mengenai hasil stress test ini
yang kemudian melakukan approach. Ya tentu dia akan menghubungi pemegang saham pengendali, pemilik bank. Ya, ini kita mendapatkan laporan, kita uji dengan katakan 16 ke 17 berapa, ini kayaknya di berapa nggak kuat. Nah kalau ini bukan apa-apa misalnya, ya siapa sih ngarapin ke segitu, nggak ada satupun dari kita kan. Tapi komitmen Bapak kepada bank ini bagaimana? Satu bisa tanya, apa ada dana ekstra? Ya mungkin dia bagian dari suku konglomerasi, dia punya kekayaan lain yang udah siap untuk membackup bank ini, ya. Atau kalau memang dia nggak punya uang, mungkin dia punya teman, ya, baik dalam negeri maupun negeri siap backup, jadi investor strategis, ya seperti itu. Atau ada rencana bisnis, katakan, oke, nasabah ini kita nasabah-nasabah yang memiliki exposure asing sekian persen dari debitur kami besar. Ini kami udah minta kepada mereka untuk lunasi, ya, dalam waktu diakselerasi untuk pelunasan yang cepat. Tapi itu berimplikasi berarti bisnis dia kan sering kan, karena kan dilunasi kan kayak begitu. Nah, itu terserah mana yang diantara tiga itu kita bauran, itu yang harus disampaikan oleh pemilik bank, itu namanya recovery plan, ya. Tindakannya prompt corrective action, itu disampaikan kepada pengawas OJK. OJK akan review karena ya nggak setiap respon tadi ditelan mentah-mentah, dilihat apakah visible gitu, ya kan, doable kan, orang bisa nulis apa saja kan, seperti itu. Pak Dodi, pada level rupiah, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di level berapakah yang akhirnya mungkin seharusnya membuat perbankan di Indonesia berjaga-jaga gitu ya, kalau kita bicara soal skenario yang tadi disebutkan bahwa ya kita kemudian masih sangat baik gitu. Pada level berapa kita akhirnya harus waspada? Ya sebenarnya kalau berjaga-jaga, bank itu mestinya harus menerapkan good governance, prudential practice itu di setiap level ya. Ya. Jadi perbankan ini beda dengan industri-industri lain seperti supermarket, ya pabrik baja. Ini adalah industri yang highly regulated ya. Tidak ada di industri manapun gitu ya, kalau suatu bank tutup akan menyeret bank lain. Jadi industri perbankan ini nyawanya kepercayaan. Jadi tidak hanya bicara level sekarang atau level kapan, setiap saat mestinya mereka harus waspada. Seperti itu. Jadi menjaga benar-benar, karena reputasi, kepercayaan mereka adalah nyawa bagi suatu bank. Begitu hilang ini. Jadi saya pikir untuk sekarang ini yang dilakukan dengan risiko, kalau Mas masuk adalah mungkin risiko utama di sistem perbankan dengan kondisi ekonomi saat ini itu bersumber dari peningkatan NPL. Itu yang harus diwaspadai ya. Ya, NPL. Nah, baik. Ya, Pak Dodi, kita tahan dulu, kita jeda sejenak, pemirsa, kami akan segera kembali. Ya, pemirsa, kembali di Dialog Market Corner. Kalau kita bicara mengenai satu kondisi yang memang perlu dikhawatirkan adalah tingkat NPL-nya sendiri. Tadi dikatakan 2,6% ya, bahwa itu masih kemudian dikategorikan baik. Level NPL berapa yang akhirnya harus membuat kita berjaga-jaga ataupun waspada, Pak Dodi? Sebenarnya kita kalau ngelihat kondisi ya, saya katakan bahwa dalam setahun terakhir udah naik 1,8 ke 2,6%. Itu cukup tinggi, jadi dikatakan baik juga enggak. Gitu ya. Jadi enggak, kita enggak realistis lah mengatakan industri perbankan Indonesia baik-baik saja, enggak. Tapi situasi manageable. Ya. Jadi ya ada paparan negatif akibat penurunan kondisi ekonomi yang nggak terelakkan, ya. Tapi situasi manageable. Nah, kalau kita bicara NPL, comfort zone-nya regulator ya, teman-teman OJK dan kami sendiri di LPS juga memantau itu, karena pada akhirnya kan yang jadi pembayar ya kalau jadi bank gagal itu kan LPS ya. Itu berada ya kita katakan antara 3 dan 5. Ya. Gross NPL, kalau udah lebih dari itu bank itu biasanya udah dimasukin ICU-nya regulator gitu, dipantau sangat ketat ya, dimasukin ICU, tahu sendiri kan, dipantau sama susternya tidak 3 jam kan gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kita bicara sudah mulai mendekati comfort zone ya. Jadi walaupun sebenarnya setahun terakhir loncatan ini juga sudah, dan kita kembali katakan tadi
Ini industri, tidak berlaku bagi setiap bank. Ya, jadi ya tentu saja ada beberapa bank yang dipantau lebih ketat kan seperti itu. Oke, jika ada sebuah bank yang dinilai tidak tahan lah ya dengan kondisi seperti sekarang, apakah dari perbankan tersebut akhirnya melaporkan secara proaktif atau misalnya dari OJK katakanlah, dari beberapa indikator ini sudah dikategorikan sebagai bank yang akhirnya tidak tahan dengan kondisi yang seperti sekarang. Nantinya mekanismenya seperti apa? Kalaupun memang ada bank yang dinilai tidak tahan dengan kondisi krisis. Ya, jadi kalau tahap-tahap penanganan bank-bank ya kita bisa dikatakan sakit seperti ini ya, bisa terkena paparan segini langsung kena flu terus kena mungkin dari TBC gitu ya. Kita bicara yang pertama dia masuk dalam bank dalam pengawasan intensif. Ya. Jadi BDPI itu bisa maksimum 1 tahun. Kemudian kalau sampai dalam proses pengawasan tersebut ya, dalam pengawasan dalam mode pengawasan pertama itu normal, baik aja. Kemudian BDPI intensif. Kemudian BDPK khusus. Nah, khusus ini benar-benar ICCU udah ya. Ini masuk orang ke ICU, mungkin masuk rumah sakit lah. Ini udah masuk ICCU. Nah, yang di ICCU ini 3 bulan dan LPS sudah masuk di situ. Jadi dalam 3 bulan ini bank cuma punya 2 pilihan, tahan hidup atau ya ditutup kayak begitu. Nah, kita dalam prosesnya ini bagaimana tadi industri perbankan ini adalah sesuatu yang sesuatu yang khusus. Gimana menjaga kepercayaan? Maksudnya ya bank memang perbankan memang khusus, tapi kan bank juga suatu bisnis yang bisa come and go lah. Bisnis itu kan nggak mungkin selalu profit. Terus itu nggak ada. Ya, jadi exitnya dia itu jangan sampai menggoncang gitu ya. Ya karena bank yang kecil pun dalam situasi tertentu juga bisa rumit ya. Seperti itu. Ya, Pak Dodi, terima kasih atas keterangan sudah diberikan. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa. Ya, bersama sebuah perusahaan swasta di Rusia mendirikan sekolah untuk mempelajari etika dan tradisi Eropa. Simak informasinya saat lagi.